Monggo Pak Said ya. Siap, Pak Furkon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, Prof. Hadianto Said. Dan selamat pagi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim yang akan memaparkan Renstra, satuan kerja yang paling sangat sibuk di Unuja, Pak Hadianto, karena pekerjaannya sangat banyak, Pak. Oleh karena itu mungkin kita perlu memeriksa lebih teliti secara bersama-sama, dan dengan bimbingan Pak Hadianto mungkin kita akan menghasilkan Renstra yang akan lebih baik. Dipersilahkan Pak Lukman Hakim. Apakah Pak Hadianto mau menyampaikan dulu? Seperti yang sedikit kemarin? Ya, sedikit tentang kemarin. Mungkin sebelum beberapa menit ya sebelum ini. Coba saya share screen dulu. Oh, ini belum bisa share nih. Oh, oke Pak. Mohon izin Pak. Bentar. Oke. Oke, sampun Pak. Oke. Ya. Sudah bisa. Ya, ini jadi memang saya lihat kembali tentang pembuatan khususnya Renstra untuk LPPM ya, LP3M ya, ini tentang penelitian dan pengabdian. Nah, ini pengembangan ini adalah kemarin sempat disinggung masalah roadmap. Roadmap-nya ini kok tertutup ini di screen saya ini tertutup oleh. Oke ya, ini ya Renstra Universitas itu ada juga roadmap universitas yang biasanya dituangkan di dalam RIP ya, dalam RIP. Jadi saya lihat beberapa Renstra itu tidak menampilkan roadmap-nya di ini, baik di UB maupun universitas yang lain, nanti saya tunjukkan contohnya. Tapi kalau mau ditampilkan di halaman depan tidak masalah, karena beberapa format ini berbeda, nggak ada nampaknya format yang khusus ya untuk Renstra di LPPM, di LP3M. Ada yang menggabung, ada juga yang memisahkan. Jadi boleh ada yang ini tergantung kegunaan di universitas masing-masing. Kalau dulu pernah dibicarakan sebenarnya untuk semua Renstra di bawah unit-unit itu seharusnya satu misalnya di LP2M, di LP3 itu satu karena dia saling terkait. Nah, tapi sampai saat ini ya kebanyakan masih dipisah. Ya kalau tidak menyulitkan universitas, tidak menyulitkan pekerjaan sebenarnya tidak masalah. Tapi takutnya kita kebanyakan dokumen ya. Ada dokumen Renstra, dokumen RIP, dokumen Renov, kemudian dokumen ya macam-macam. Ada TOR, nanti turunan-turunannya banyak. Nanti sibuk membuat dokumen. Nah itu sudah pernah didiskusikan, tapi kayaknya belum ada pemahaman format mulai dari RPJPNN, RPMN ya sampai dengan RPJNN ya sampai ke RIP, kemudian RIP ke Renstra, Renstra ke Renov. Jadi ini. Jadi ada beberapa universitas lembaga-lembaganya belum mempunyai Renstra. Ya, banyak, bukan ada beberapa, banyak, tapi sudah memiliki RIP. Ada juga sebaliknya begitu. Ya, jadi kita mulai apa yang sudah ada di Unuja. Kemarin sudah ada Renstra-nya, baik itu di LPPM maupun di LP3M. Yang paling penting adalah menyesuaikan dengan Renstra universitas sesuai dengan kebijakan kementerian yang terbaru. Sesuaikan aja dulu. Masalah formatnya nanti kalau dirubah lagi formatnya, digabung nanti takut menyulitkan, justru tidak mempercepat, memperlambat. Jadi yang penting Renstra-nya harus ada draftnya. Nah, ini perjalanan dari Renstra universitas, Renstra fakultas, Renstra prodi, jadi dia harus saling terkait.
Kemudian roadmap prodi dari segi risetnya, roadmap prodi, roadmap fakultas, dan kemudian roadmap universitas. Jadi dia saling ini. Ada yang memulai ya roadmap universitas turun menjadi roadmap fakultas. Ada yang meminta bikin roadmap prodi dulu baru dibuatkan roadmap universitas. Itu ya. Yang ini. Pemahaman roadmap pun sekarang masih banyak yang belum begitu memahami. Ya, jadi tidak semua universitas juga memiliki roadmap itu. Nah, ini RIP institusi ya. Contoh RIP institusi kebijakan ini dari kebijakan senat universitas, kemudian kebijakan registrar institusi, kebijakan yang lain, evaluasi diri, kemudian melahirkan RIP ya, riset unggulan institusi. Nah, ini topik penelitiannya, ini roadmap penelitian yang secara umum nanti di pusat di fakultas atau di pusat penelitian, misalnya R&D, teknologi, produk, market. Nah, ini nanti dijelaskan marketnya apa. Nanti kita tampilkan punyanya UB, roadmap-nya dari UB. Bentar, mana nih? Oke. Roadmap dari UB. Ya, ini yang tadi sebelum masuk ke itu. Nah, ini ada yang bikin gabung semua. Ini Renstra, roadmap, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semuanya digabung di sini. Ada yang bikin seperti ini, ya. Ada yang kebanyakan terpisah seperti Unuja, ya, kebanyakan dipisahkan. Kemudian ada lagi yang bikin Renstra. Ini di tingkat fakultas, Renstra penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi satu di tingkat fakultas itu dia menggabungkan. Kebanyakan di fakultas menggabungkan. Tapi kebanyakan di LPPM dipisahkan ya antara pengabdian dengan penelitian. Penelitian. Jadi untuk di kita nanti ya sesuai dengan yang ada dulu, nanti yang penting adalah bagaimana menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru, Renstra yang terbaru dari Unuja, baru nanti di lapangan kita cek lagi apakah sudah bisa diturunkan dari Unuja itu. Nah, ini contoh roadmap. Nah, ini digabung roadmap-nya. Ada juga roadmap-nya yang terpisah. Ini roadmap penelitian pengabdian masyarakat. Nah, ini di Fakultas Teknik ya, di fakultas ini. Ini contoh mana roadmap-nya. Biasanya di awal ini. Ada ya, roadmap itu selalu digambarkan dengan figur ya. Bentar. Roadmap. Jadi isi antar dokumen, ya, walaupun banyak dokumen, sebenarnya isinya kebanyakan sama. Ada sasaran, ada tujuan, ada visi dan misi. Kalau saya berpandangan lebih bagus ya dijadikan satu dokumen, tapi itu belum ada kesepakatan dari ini. Pernah dibicarakan dulu, akan tetapi tidak menjadi kayaknya tidak menjadi sebuah keputusan. Nah, ini roadmap, tapi satu lagi nanti saya tampilkan payung penelitian. Ini rencana kerja dan tahapan. Ini rencana kerja. Ini roadmap ya, gambar 8. Ini roadmap. Ini di fakultas. Nah, kemarin juga sempat ditanya oleh Pak Fadli, penggabungan dari karena ini Fakultas Teknik. Ini terdiri dari berbagai prodi nanti yang mengerjakan ini. Jadi pengabdian dan penelitian dan pengabdian itu satu roadmap.
Nah, karena kita di Unoja ini mungkin dana fakultasnya belum disediakan untuk penelitian, maka sudah betul kemarin dibagi berdasarkan fakultas ya. Jadi LP3M itu membagi Renstra itu berdasarkan fakultas karena belum ada dana khusus fakultas. Jadi masih ini. Nah, kalau di tempat kami ada dana khusus LPPM, ada dana khusus fakultas. Maka fakultas harus memiliki Renstra tersendiri, roadmap tersendiri ya di tempat kami. Jadi LPPM tersendiri. PPM tidak membagi ke fakultas, akan tapi membagi per bidang bidang ilmu social science, applied science begitu. Jadi itu tergantung kebutuhan universitas. Nah, ini contoh roadmap perintisan wilayah binaan mandiri energi beda. Ini berbeda kedisiplinan. Nanti penelitian yang dilakukan dosen itu mengarah ke bagian-bagian ini. Jadi bagian-bagian. Jadi merangkum. Jadi sebuah roadmap yang berada di universitas, di lembaga, itu merangkum sehingga nanti misalnya terwujudnya 25 wilayah binaan. Jadi binaan di sini ini yang menjadi multidisiplin. Binaan dari segi apa? Dari segi pengelolaan energinya, dari segi pembuatan pengolahan bahan bakunya, dari segi pembuangan limbahnya, dari segi sosialisasi pendidikan masyarakatnya. Nah, itu di sini bergabung dalam ini. Jadi pendidikan, social science itu bergabung dalam melakukan ini ya. Nah, jadi ada nanti tema dan subtemanya. Nah, tema dan subtema penelitian itu biasanya dituangkan di dalam RIP ya, dalam RIP. Misalnya social science itu ada pendidikan, ada hukum, ada sosial ekonomi, ada ini. Jadi dibagi ke dalam brief. Nah, itu ininya. Itu tergambaran. Ini kemudian ya ini sudah tadi. Itu contoh-contohnya dokumen. Nah, ini RIP punyanya UPI, ini justru agak mirip dengan Renstra, karena dia ini 2010 tahun, ya dia membuat 10 tahun, ya mirip juga dengan Renstra, dia menghitung, melihat situasi yang berkembang pada 5 tahun yang lalu, kemudian membuat, ini dari Institut ya, Petani Bogor, dan membuat ini, membuat rencana penelitian ke depan. Jadi 5 tahun ke belakang, kemudian 5 tahun ke depan. Oke. Untuk kita kemarin yang Unuja, yang LP3M, yang kurangnya kemarin itu penelitian yang sebelumnya, capaian-capaian sebelumnya sudah ada. Tapi untuk ke depannya, rencana strategis ke depannya, ya yang mau 2000 itu yang belum di-upgrade ya. Jadi yang kemarin itu mana yang sudah dicapai, berapa lagi target yang harus dicapai, itu nanti yang akan dilengkapi untuk Renstra yang 2022 dan 2027 ya. 26 apa 27. Jadi nanti 27. 27. Oke. Jadi itu mau ini ya kan mau dipisahkan, mau digabung, sebaiknya ya tetap yang lama supaya tidak merepotkan. Karena dari beberapa dokumen yang saya download dari pagi kayaknya memang nggak ada format yang baku, ya yang baku. Ada yang lembaga yang punya RIP saja tidak punya tidak punya Renstra. Ada yang kedua-duanya dan macam. Mungkin itu tambahan untuk ini Pak Saidah. Ya, terima kasih Bapak Hadianto. Ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Lukman memaparkan Renstra Piawaka. Dipersilahkan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya yang hadir dalam rapat ini.
izin untuk menyampaikan bahwa unit kerja di BWK adalah Biro Administrasi Umum, Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan. Yang selama ini sebelum masuk ke Renstra, Pak ya, selama ini kami lebih pada layanan-layanan akademik maupun keuangan. Di unit kami ada sekian bidang, ada bidang akademik dan kemahasiswaan, ada bidang keuangan dan perencanaan, ada bidang kerjasama dan humas, ada bidang sarana yang semuanya secara kinerja adalah layanan-layanan di perguruan tinggi di Universitas Nurul Jadid. Adapun Restra, kita membuat Restra pada bidang masing-masing, jadi tidak menjadi satu biro. Kenapa? Karena memang antar bidang adalah suatu arah yang berbeda. Sehingga sempat dulu kita berpikir bahwa unit kerja layanan ini sebenarnya Restranya hanya Restra universitas. Kenapa? Karena kami adalah pelaksana dari universitas, dalam hal ini rektorat. Tetapi kita coba tetap membuat Restra di masing-masing bidang. Di antaranya yang sudah kita siapkan di Restra ini adalah Restra kerjasama dan hubungan masyarakat, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Bahrul sebagai Kabag Humas dan Kerjasama, dan selanjutnya akan disusul oleh Pak Hamzah selaku Kabag Keuangan dan Perencanaan. Masuk kepada Restra yang di kerjasama dan hubungan masyarakat, bisa dilanjutkan oleh Pak Bahrul. Mungkin bisa di-share Pak Bahrul data dokumen Restranya. Baik, saya share. Bisa dilanjut Pak Bahrul? Halo? Halo, iya. Sebentar saya share. Sudah tampil Pak Bahrul. Oke. Ya, terima kasih sudah tampil ya ini ya. Sudah. Ya, ini dokumen Renstra bagian humas dan kerjasama. Ini kita buat sudah habis ininya. Dari tahun 2018 yang lalu sampai 2022. Apa perlu dijelaskan perbagian ini ya? Latar belakang. Ya, perbagian aja. Ya. Secara global perbagian, tapi secara global aja dijelaskan. Ya. Untuk yang jadi kantor humas dan kerjasama ini fungsinya adalah secara garis besar di sini ada simpulannya di sini, membangun dan menyebarluaskan kesan positif atau branding image tentang Unuja, di samping juga melakukan tata kelola kerjasama di lingkungan Unuja. Kemudian, humas ini salah satu unit kerja yang baru sejak adanya Universitas Nurul Jadid pada tahun 2017 lalu. Jadi sebelumnya nggak ada. Kemudian visi dan misi ini disesuaikan dengan visi dan misi universitas ya. Kemudian perlu dibacakan ini, di tahun 2022 visi Humas menjadi unit kerja di bawah naungan Universitas Nurul Jadid yang unggul dalam tata kelola di bidang kehumasan dan pengembangan tata kelola kerjasama dalam rangka pengembangan universitas yang berlandaskan pada trilogi dan pancakesadaran santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Ini
diturunkan dari visi UNUJA. Misinya juga demikian. Ada 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan tata kelola hubungan publik yang baik di UNUJA berdasarkan pada trilogi santri dan panca kesadaran santri. Yang kedua, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, mengembangkan skill kehumasan dan tata kelola kerjasama di Universitas Mujadid dengan berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi kehumasan secara profesional dan berintegritas. Maksud dan tujuannya dari penyusunan Renstra ini adalah dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Universitas Mujadid ke dalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada. Lebih jauh lagi, penyusunan Renstra Humas ini diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, tolak ukur kinerja UPT Humas dalam pencapaian visi dan misi. Yang ini juga dibutuhkan sebagai acuan dalam penyusunan RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Mujadid. Ada landasan hukum, saya kira tidak perlu dibaca satu-satu. Ini normatif saja ya. Landasan filosofis, kemudian landasan sosial budaya. Ini saya ingin langsung ke arah kebijakan saja, arah kebijakan dan rencana strategis UNUJA. Jadi fokus utama Renstra UNUJA berdasarkan hasil identifikasi dan analisis internal yang selanjutnya menjadi dasar perumusan kebijakan strategis dan sasaran ini adalah yang pertama, ini simpulan dari rencana strategis UNUJA. Yang pertama, menghasilkan lulusan di bidang pendidikan dan bidang lain yang mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional dan dunia. Yang kedua, menerapkan pola pembelajaran yang berorientasi pada tercapainya capaian MDGs dan profil lulusan sebagaimana yang ditetapkan pada masing-masing kompetensi keilmuan. Ketiga, menghasilkan produk penelitian yang berorientasi pada inovasi, pemecahan masalah, dan pengembangan ilmu di segala bidang yang mempunyai implikasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implikasi praktis, dan seterusnya. Keempat, memberikan pelayanan profesional atau pengabdian kepada masyarakat, komunitas, dan seterusnya. Kelima, menerapkan manajemen berbasis pengetahuan yang menjamin terjadinya continuous improvement. Keenam, pengelolaan dan pelaksanaan sistem pendukung yang tepat dan mencakup unsur sumber daya manusia, pembiayaan, dan sarana prasarana dalam pencapaian Tridharma. Ketujuh, mencetak calon pemimpin bangsa yang mampu memberikan kontribusi positif, bermoral, cendekia, mandiri, dan berkeadaban melalui pelaksanaan Tridharma. Dengan mengacu pada 7 isu itu, maka dirumuskan arah kebijakan strategis Humas UNUJA sebagai berikut. Yang pertama, penguatan lembaga yang berorientasi pada tercapainya standar nasional pendidikan dalam bentuk akreditasi unggul. Yang kedua, mendorong upaya optimalisasi dalam mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada terbentuknya citra positif universitas melalui berbagai kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra. Yang ketiga, pengembangan kualitas sumber daya manusia, kehumasan secara gradual dan menyeluruh. SDM kehumasan di UNUJA harus memiliki kemampuan profesional sebagai SDM humas dengan standar yang tersertifikasi. Yang keempat, revitalisasi organisasional dan institusional di lembaga humas dan kerjasama dengan memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. Ini dilakukan dalam rangka penataan dan pemenuhan standar tata kelola UNUJA. Yang kelima, aksesibilitas dan inovasi sistem dan tata kelola kelembagaan humas dengan memberdayakan segenap sivitas akademika UNUJA dengan mendorong inovasi guna mendukung pembangunan citra UNUJA. Keenam, peningkatan tindak lanjut kerjasama dengan berbagai lembaga mitra, baik di bidang akademik, non-akademik, di level regional, nasional, maupun internasional. Di keempat bidang, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kewirausahaan. Di sini ada, di bab kedua ada tentang pelayanan humas dan kerjasama, di mana tugas dan fungsi adalah untuk melaksanakan koordinasi. Jadi humas dan kerjasama ini berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan,
perencanaan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan terkait hubungan masyarakat dan kerjasama. Secara jelas, gambaran pokok fungsinya seperti ini. Ini penjelasan fungsi strukturalnya ini ya. Jadi ada kepala lembaga dengan, atau yang sekarang saat ini disesuaikan menjadi kepala bidang yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan humas dan kerjasama terkait dengan pemberitaan, dokumentasi, dan publikasi. Rincian tugasnya ada di sebelah kanan. Kemudian ada bagian diseminasi informasi dan komunikasi publik. Rincian fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan media atau pengelolaan data dan naskah pimpinan serta peliputan. Rincian tugasnya ada di kolom yang sebelah kanan. Ketiga, ada bagian branding dan promosi, yang pelaksanaan fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan yang terkait dengan branding dan promosi. Dan yang keempat ada bagian kerjasama. Bagian kerjasama ini melaksanakan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan, perencanaan program, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata kelola terkait kerjasama di lingkungan UNUJA. Yang kelima, ada bagian tata kelola administrasi kantor, ini sifatnya internal, yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan tugas di bidang tata kelola dan administrasi kantor humas. Ini struktur. Dulu ada beberapa bagian yang saat ini sudah dilebur di dalam Biro Akademik Umum, Administrasi Umum dan Keuangan atau BOAK. Kemudian isu-isu strategis, di sini kami mengidentifikasi ada beberapa permasalahan berdasarkan analisis SWOT yang terkait dengan bidang kerjasama. Ada kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan tantangan. Yang menjadi kekuatan adalah bahwa di UNUJA ini fasilitas pendukung kinerja humas yang terkait dengan hal-hal teknis terbilang memadai. Kemudian komunikasi untuk menentukan kebijakan di level pimpinan dapat mendukung optimalisasi kerja humas secara efektif dan efisien dan seterusnya, sehingga kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT ini, kami memetakan beberapa permasalahan yang meliputi aspek pelayanan publik, aspek sumber daya manusia, dan aspek sarana prasarana. Dari situ kemudian ditentukan pula isu-isu strategis. Jadi dalam Renstra yang kami susun untuk pengelolaan sistem kehumasan dan kerjasama yang baik, sejumlah isu strategis perlu dipetakan dengan tepat yang rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada diseminasi informasi kegiatan pengembangan universitas. Humas UNUJA merupakan pusat pengendali pelaksanaan informasi untuk seluruh kegiatan pengembangan universitas kepada masyarakat. Untuk itu kemudian penyebarluasan informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini terus berkembang pesat. Diseminasi informasi ini faktanya atau secara praktis kita menggunakan berbagai media sosial yang ada dan media-media lain yang bersifat kerjasama. Yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola dokumentasi kehumasan. Selain melaksanakan fungsi penyebarluasan informasi, tugas pokok dan fungsi humas adalah untuk menyediakan dokumentasi berupa foto, video, maupun hasil produk kehumasan lainnya. Untuk itu, ketersediaan dokumentasi yang memadai pada humas adalah suatu keharusan. Salah satu cara dalam menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem dokumentasi berbasis digital dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan yang tersedia. Maksudnya melalui website, media sosial, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, isu strategisnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Humas serta sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan kerjasama. Terkait SDM dan sarana ini memang saat ini masih terbatas. Untuk itu, dalam Renstra ini menjadi isu yang strategis agar kedepannya di bidang SDM dan sarana prasarana ini dapat lebih optimalkan. Bab 4, rencana strategis. Rencana strategis ini kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rencana strategis jangka pendek, yang itu berlaku 2018 sampai 2019, yakni melakukan tata kelola hubungan publik yang baik di lingkungan Universitas Nurul Jadid, melakukan kerjasama yang baik di lingkup Pondok Pesantren Nurul Jadid, melakukan pembentukan skill kehumasan di lingkup Unuja, melakukan tata kelola lembaga secara profesional dan berintegritas di lingkup Unuja. Ini rencana strategis jangka pendek ini masih fokus ke internal Unuja. Kemudian rencana strategis jangka menengah, yakni sampai 2021, di sini yang pertama melakukan tata kelola hubungan publik yang baik dalam lingkup regional dan nasional. Yang kedua melakukan sama sebenarnya dengan yang jangka pendek, hanya saja skupnya kemudian meluas menjadi regional dan nasional. Kemudian yang jangka panjang itu melakukan tata kelola hubungan publik yang baik dalam lingkup nasional dan internasional. Gitu. Jadi secara strategis dibagi menjadi pendek, menengah, dan panjang. Indikator pencapaian dalam bidang kerjasama ini dapat diketahui melalui tingkat pencapaian visi misi. Ini tabelnya. Jadi tahap pencapaiannya, pertama program tata kelola hubungan publik dengan strategi meningkatkan kinerja tata kelola hubungan publik kehumasan. Yang ada indikatornya, tersedia daftar ketercapaian tata kelola hubungan publik. Ini baseline-nya seperti ini. Dan terakhir penutup. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait Renstra Humas dan kerjasama yang kami miliki. Tentu saja ini banyak kekurangan, mungkin untuk itu kami mohon saran dan masukannya agar supaya Renstra ini bisa diperbaiki. Demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak Hadi kalau ada masukan dan saran. Ya, baik. Jadi secara keseluruhan ya sampai ke akhir tadi sudah ada capaian, indikator, strategi rencana strategis atau strategi-strategis yang sudah diimplementasikan. Ya, ada juga analisis SWOT-nya tadi sudah inventarisir mana yang kekuatan, mana yang threat yang sebelumnya. Nah, nanti untuk yang berikutnya capaian yang sudah dicapai ya itu menjadi titik tolak ya, titik tolak untuk kita bergerak ke ini. Apa yang dari rencana strategis yang sudah diimplementasikan, kira-kira apa yang belum? Tadi ada yang berapa ini? Yang indikator-indikator yang tercapai tadi itu bisa dilengkapi di baik itu di lampiran. Kalau di lampiran aja sudah cukup. Di lampiran itu misalnya tadi ada pelatihan tercapai 40%. Ya maksudnya 40% itu tentu ada berapa kali pelatihan gitu ya. Yang dilaksanakan di bidang tata kelola. Nah, itu belum ada rinciannya. Itu nanti di lampiran bisa dilampirkan itu. Untuk kalau asesornya melihat itu, dia oke ini 40% ini dari mana? Nah, nanti kan dia akan lihat itu. Kemudian untuk
ketercapaian indikator keberhasilan tata kelola itu tidak hanya dari indikator-indikator tadi, juga bisa kita menggunakan indikator kualitatif ya, seperti misalnya testimoni, live comment di nanti pelayanan mahasiswa tata kelola ada live comment di situ tuh bisa juga menjadi acuan ya, testimoni, live comment, survei ya, itu bisa untuk itu. Kemudian tadi sempat disinggung di awal bahwa unit ini pelaksana dari Renstra Universitas. Ya, ada yang melaksanakan seperti itu. Ya, seperti di tempat kami, ya itu tidak membuat Renstra, dia langsung ke Renov, ya Renov menurunkan dari Renstra Universitas. Jadi Renov itu menampilkan per tahun indikator yang sudah dicapai ya tahun sebelumnya dan indikator yang akan dicapai pada tahun ini. Nah, itu di Renov. Mungkin nanti ya bisa juga ini dituangkan di Renov ya, sudah ada di sini dituangkan lagi di Renov bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditampilkan tadi, berapa kali, kapan, ya lebih detailnya lagi itu dituangkan ke dalam Renov ya. Mungkin juga nanti ya, karena kita Renstra-nya masih banyak yang ini ya, belum selesai, kita belum bisa jauh ke Renov ini. Belum bisa langsung masuk ke Renov. Oke, mungkin itu tambahan sedikit Pak Moderator. Ya, silakan untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bahrul. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita bersama. Dan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Pak Hamzah. Ada 3 ya tadi. Pak Hamzah atau Pak Ansori? Oh ya, Restra apa Pak? Restra pengembangannya? Oh, keuangan. Oke. Keuangan, Pak, keuangan. Oke, silakan Pak. Untuk yang SDM memang belum ada, Prof. Oh, SDM belum ada. Oke, Pak. Belum ada, masih drafting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tampilkan rencana strategis perencanaan keuangan yang berada di bawah naungan Universitas Nurul Jadid. Baik, saya akan bacakan seperti layaknya kepala bagian humas barusan. Jadi yang melatar belakangi Renstra ini adalah Universitas Nurul Jadid sesuai dengan visi dan misinya berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran berjiwa kewirausahaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui baik di tingkat nasional ataupun internasional. Baik, perencanaan keuangan merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi di bidang keuangan Universitas Nurul Jadid yang berada dan di bawah tanggung jawab rektor langsung. Selanjutnya, penyusunan Renstra, perencanaan dan keuangan didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang tertuang pada Renstra Universitas Nurul Jadid dan didasarkan pada 4 strategi. Yang pertama adalah pembelajaran dan pengembangan, yang kedua itu adalah proses internal, yang ketiga stakeholder, dan yang keempat adalah keuangan atau stakeholder value. Yang selanjutnya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Visi dan misi. Visi dan misi Renstra Keuangan yang pertama adalah menjadi pusat pelayanan administrasi keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan mendukung Universitas Nurul Jadid menjadi perguruan tinggi yang berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul. Visinya yang pertama adalah menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan yang efektif dalam mewujudkan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka menciptakan profesionalisme di bidang keuangan. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan operasional universitas. Poin selanjutnya yaitu tujuan rencana strategis. Ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas UNUJA dalam perencanaan pengembangan UNUJA menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang berbasis tata kelola unggul. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas UNUJA dalam upaya pengelolaan perguruan tinggi berbasis pada Good Government University. Dan yang ketiga adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Universitas Nurul Jadid. Baik, selanjutnya itu adalah arah kebijakan. Arah kebijakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan UNUJA kemudian dikaitkan dengan peluang dan ancaman, serta menjadikan UNUJA menjadi universitas yang kompetitif dalam persaingan di dunia internasional. Maka UNUJA wajib mengedepankan kinerja sebuah universitas dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Nah, dalam hal ini, perencanaan dan keuangan merumuskan arah kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNUJA sebagaimana yang ditetapkan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas perencanaan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas perencanaan dan keuangan dalam upaya pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis Good Government University. Dan yang terakhir adalah analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah isu strategis. Nah, di Probolinggo, berkaca kepada realitas yang ada, pendidikan kini menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Beberapa bukti banyaknya penyelenggara pendidikan yang dibuka baik dalam bentuk yayasan maupun yang dikelola oleh swasta. Ini tidak salah, namun tapi mempertanyakan tentang kualitas dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Walaupun tidak semua pendidikan swasta itu tidak berbobot, namun banyak pula pendidikan swasta hanya mencari keuntungan semata namun mengabaikan kualitas pelayanan itu sendiri. Baik, langsung ke analisis SWOT. Yang pertama, saya memberitahukan bahwasanya analisis kekuatan yang dimiliki oleh UNUJA, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pembangunan dan peningkatan mutu kinerja Universitas Nurul Jadid. Yang kedua adalah tersedianya sumber daya manusia di bidang yang disupport dengan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan baik oleh fakultas dan prodinya. Yang kedua adalah analisis kelemahan. Yang pertama adalah sentralisasi keputusan dan kebijakan. Yang kedua adalah sistem dan SOP yang belum berjalan. Yang ketiga adalah sistem pendanaan yang belum memadai. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi yang belum terbentuk. Terus yang selanjutnya analisis peluang. Analisis peluang itu adalah adanya kesempatan pengembangan staf atau capacity building. Yang kedua itu adalah adanya kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi luar ataupun dalam negeri. Yang terakhir adalah analisis ancaman. Adanya pesaing dari UNUJA lain dalam hal penghimpun dana masyarakat melalui proses penerimaan baru. Baik, berikut kami tampilkan rencana strategis di bidang perencanaan dan keuangan. Poin yang pertama adalah pengembangan dan pembelajaran, yaitu pengembangan SDM, mutu tenaga pengajar. Itu kita telah berupaya membantu mengembangkan sumber daya berbasis perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, memberikan dukungan pembinaan kualitas SDM secara memadai berdasarkan sistem karir yang telah dibangun. Yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan kepada seluruh staf dan dosen UNUJA. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pembinaan dan dukungan teknis kemampuan perencanaan program kegiatan, program pengembangan, perencanaan program, pembiayaan bagi semua unit di Universitas Nurul Jadid. Yang selanjutnya adalah proses internal atau penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Yang pertama adalah menjamin tersedianya SOP untuk seluruh kegiatan operasional. Yang kedua, menjamin terciptanya pengendali internal yang memadai dalam penyelenggaraan keuangan dan perencanaan. Yang ketiga, menjamin tersusunnya buku perencanaan dan keuangan serta SOP terkait. Yang keempat, menjamin tersusunnya buku pedoman rencana anggaran tahunan dan program kerja seluruh unit. Yang kelima, menjamin tersedianya pedoman pengelolaan anggaran untuk seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Yang keenam adalah menjamin tersedianya pedoman pengelolaan aset tetap yang berbasis pada Good Government University. Yang ketujuh, menjamin terselenggaranya koordinasi dalam peningkatan promosi UNUJA. Yang kedelapan, menjamin terselenggaranya sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Dan yang terakhir, menjamin tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja institusi pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktunya. Poin C adalah stakeholder atau customer service, yaitu peningkatan kepuasan customer, peningkatan mutu pelayanan. Strateginya adalah terselenggaranya pelayanan prima yang efektif dan efisien guna mewujudkan institusi yang transparan dan akuntabel, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah keuangan atau stakeholder value, peningkatan sumber pendapatan baru, meminimalisir biaya, dan peningkatan aset. Jadi strateginya adalah penyediaan informasi yang up to date guna mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ketiga, mendukung terciptanya kerjasama dengan pihak luar. Dan yang terakhir adalah menjamin peningkatan pendapatan Universitas Nur Jadid. Baik, sampai di situ keterangan Restra di bagian perencanaan dan keuangan. Mungkin ada atau perlu masukan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Mohon Pak Hadianto bisa memberikan masukan, saran, dan lain-lain. Dipersilakan Bapak. Ya, ini berkaitan dengan keuangan ya. Jadi di bawah apa namanya tadi biro ini berapa Waka, Pak. bagian tadi ada keuangan, humas, apa lagi? Keuangan, humas, SDM, sarana, dan akademik dan kemahasiswaan, Pak. Ada 6 ya? Ada 6. Oh ya, lumayan banyak ya. Lumayan padat, Pak. Banyak. Padat. Jadi masalah keuangan tentu fokus ke masalah keuangan, pengelolaan keuangan, memfasilitasi keuangan, melintasi semua program ya, karena sumbernya kan ke universitas semua nanti pengajuan. Nah, di awal-awal tadi saya lihat berkaitan dengan tujuan dan sasaran itu belum kena ke strategi dalam implementasi ya rencana strategis dalam pengelolaan keuangan. Namun di akhir-akhir tadi di beberapa kegiatan itu mengarah pada bagaimana memperoleh sumber keuangan yang lain, kemudian peluang-peluang keuangan yang lain. Nah, bagian akhir itu sudah bagus, tetapi nanti mungkin lebih bisa dipertajam lagi, misalnya menjamin peningkatan pendapatan universitas. Nah, itu dalam bentuk apa? Ya, menjamin itu sudah betul, tapi nanti merealisasikan semua tujuan dan sasaran itu nanti itu yang harus lebih dipikirkan lagi nanti diperdalam. Juga di bagian awal masih umum, belum mengarah ke tidak spesifik mengarah tentang keuangan ya di universitas, dan itu nanti tapi bagian-bagian di tengah dan terakhir tadi itu sudah masuk fokus ke bagian ke keuangan. Nah, kemudian transparansi juga ya, transparansi keuangan itu seperti apa nanti. Nah, itu juga dimunculkan nanti di Renstra itu. Kemudian terkait tadi juga analisis SWOT dengan ada kompetensi ya tentang pengelolaan ya, pengelolaan keuangan,
rencana ke depan mungkin tahun 2022 ini apakah kita mempunyai peluang untuk pengelolaan keuangan secara digital misalkan kan. Nah, secara digital sekarang isunya digital. Apakah ada peluang itu untuk pengelolaan keuangan baik itu pengajuan, misalnya pengajuan, penganggaran, pengajuan, pencairan apa segala macam itu apakah bisa melalui perancangannya melalui sistem digital. Nah, peluangnya kita mempunyai tenaga-tenaga ahli digital, ya aplikasi. Nah, apakah itu nanti merupakan kekuatan yang kita punya untuk pengelolaan yang lebih efisien dan lebih cepat ya. Nah, itu mungkin. Itu tambahan dari saya untuk untuk dimasukkan nanti oleh bagian keuangan. Ya, secara keseluruhan ya karena ini merupakan unit ya, unit dari unit begitu ya. Nah, ini sudah cukup ya, sudah jelas, sudah ini kerangkanya sudah kelihatan di situ. Mungkin demikian Pak Sahib. Ya, terima kasih Pak Adianto. Mungkin dari Renstra SDM apa ada atau Renstra lain yang belum disampaikan dalam kesempatan ini? Izin masuk. Ya, silakan Pak Lukman. Dari 6 bidang yang ada di BWK yang siap untuk kita presentasi masih 2. Namun saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Hadi bahwa boleh sebenarnya BWK mengacu renstranya hanya ke universitas sehingga nanti bidang-bidang yang ada di BWK cukup menurunkan kepada Renov saja. Nah, menurut Pak Hadi apa ini lebih pas mengacu kepada Renstra Universitas sehingga bidang-bidang yang di bawah Biro Administrasi Umum ini hanya menurunkan ke Renov atau tetap saja masing-masing bidang ini membuat Renstra masing-masing? Barangkali itu mungkin butuh penjelasan Pak Hadi. Terima kasih. Ya, baik. Itu nanti tergantung dari Pak Rektor dan jajarannya apakah semua unit harus membuat Renstra atau langsung ke Renov. Kalau kita mengacu ke kementerian ya ke Kementerian Kemendikbud itu Dikti itu membuat Renstra umum ya Renstra umum dan kemudian bagian-bagian direktur dari para direkturnya juga membuat Renstra sesuai dengan acuan dari Dirjen ya Dirjen Dikti, kemudian para direktur kelembagaan, direktur SDM itu membuat Renstra sesuai bagiannya. Nah, di bawah unit itu tidak membuat Renstra lagi. Di bawah unit-unit itu mereka membuat Renov. Di bawah Dirjen, di bawah direktur kelembagaan, itu ini ya, itu membuat Renov. Ya. Jadi tidak menurunkan lagi menjadi Renstra. Nah, jadi saya berpikir kalau di tempat kami itu Renstra universitas itu tidak diimplementasikan oleh kepegawaian ya Baksi kemudian Biro Kepegawaian, Biro Akademik Kemahasiswaan dan LP3M Unit Jaminan Mutu. Nah, jadi mereka ini tidak membuat Renstra mengacu ke universitas. Sementara yang lain seperti fakultas dan lembaga-lembaga yang lain ada yang bikin Renstra, ada hanya sebatas RIP. Nah, kalau kita lihat waktu asesor datang juga berbeda-beda. Mereka yang penting ada dokumen. Dokumen misalnya dalam penyelenggaraan prodi ini itu mengacu ini kurikulumnya mana ini. Nah, kemudian dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada mana? Kami tidak punya RIP, kami tidak punya roadmap penelitian. Terus bagaimana? Kami mengacu ke fakultas. Mana dokumen fakultas? Itu yang dikejar kemarin.
Nah, hasil akreditasi khusus untuk prodi bahasa Inggris tidak punya roadmap penelitian, tidak punya RIP, tapi kami menggunakan fakultas. Ternyata diterima dan full, nilainya full gitu. Nah, itu yang terjadi di ini. Jadi saya belum mendapat aturannya, kebijakan setiap unit ya harus mempunyai Renstra. Nah, itu belum saya mendapat itu ya. Tapi yang mengimplementasikan sampai ke bawah Renov itu memang setiap unit itu harus memiliki Renov. Nah, itu yang paling banyak ditanya pada saat kunjungan usaha lapangan itu Renov itu yang paling ini. Kalau Renstranya kami mengacu ke universitas ini. Implementasinya seperti apa? Nah, itu kami tuangkan ke dalam Renov. Mana itu yang di ini. Sudah sejauh mana indikator tercapainya itu yang dicek dan tanya. Termasuk persentase yang ditampilkan tadi, persentasenya sampai 60%. Nah, 60% ini dari mana itu ditanya. Ya, itu ditanya. Oh, perhitungan ini misalnya ada dari target kami ada 10, tapi tercapainya sekitar 6. Ini angka-angkanya. Nah, itu ini. Nah, jadi begitu. Jadi nanti tergantung pada pengambilan kebijaksanaan rektor dan rektorat apakah diperlukan Renstra di masing-masing unit itu digabung seperti yang saya contohkan tadi awal tadi, ada yang menggabung, ada yang memisahkan. Nah, itu tergantung ini. Yang paling penting ada dokumennya bisa diimplementasikan gitu ya. Ada dokumennya bisa diimplementasikan. Saya takut yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden dan Menteri sebelumnya, jangan terlalu banyak dokumen-dokumen ya, terlalu banyak dokumen itu, dokumen ini. Jadi itu bisa ini ya merepotkan. Akan tetapi belum ada standar bakunya dari dikti itu, misalnya universitas menyiapkan RIP dan Renstra, di bawahnya menyiapkan Renov saja tanpa perlu membuat ini, harus mengacu. Itu belum ada aturan seperti itu belum ada penjelasannya begitu ya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Pak Bapak yang lain. Nah, ini ada juga Pak Fadli ini udah ada masuk juga ini. So sangat ya rajin beliau nampaknya mengikuti. Ya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan silakan ya. Izin meminta arahan-arahan, Prof. Yang pertama bahwa sesuai dengan visi universitas, yaitu memiliki basis tata kelola unggul, tentu harapan kami sebagai pimpinan, bagaimana kita memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam istilah jangka panjang RIP, jangka menengah Renstra, jangka pendek itu Renov atau RKAT. Nah, karena memang basis tata kelola di Universitas Nurul Jadid ini secara kelembagaan seperti misalkan bagian kemahasiswaan itu tersentral, keuangan itu tersentral, kerjasama itu tersentral, lalu kemudian bagian keuangan itu juga tersentral. SDM. Sebagaimana yang SDM juga tersentral. Jadi bagaimana masing-masing unit ini yang memiliki keluasan cakupan termasuk sampai tingkat prodi, tidak hanya di universitas, ini memiliki panduan kerja yang baku. Halo? Oke. Lanjut Pak. Oke. Memang secara aturan dari kementerian memang tidak ada aturan spesifik bagaimana perguruan tinggi menyusun Renstra. Yang kami pahami itu yang ada panduannya itu penyusunan statuta, kurikulum itu ada. Cuman penyusunan Renstra memang tidak ada, termasuk dengan Renov dan lain macam sebagainya. Nah, oleh karena itu Renstra di masing-masing unit biasanya yang ada itu untuk kepentingan roadmap itu ada LP3M, dia punya itu Renstra, lalu kemudian di unit-unit itu rencana pengembangan, Bro. Jadi bukan tetap acuannya adalah ada
adalah Renstra gitu. Jadi dari indikator-indikator Renstra yang ada di universitas itu dipilah lagi menjadi ini menjadi tanggung jawab siapa, ini menjadi tanggung jawab siapa, ini menjadi tanggung jawab siapa. Nah, masing-masing anu nih. Halo? Putus-putus ya? Ya lanjut Pak, Boten terdengar Pak. Oh, terdengar ya? Terdengar Pak. Sangat jelas, Jadi- Pak. Sangat jelas, Pak. Jadi maksud kami seperti misalkan di Renstra Universitas itu berbunyi jumlah tenaga kependidikan atau jumlah dosen yang memiliki pangkat lektor kepala itu misalkan di tahun 2022 ada 10. Tapi ini kan tidak dijelaskan secara lebih spesifik lagi. Tidak dijelaskan secara lebih spesifik lagi, lalu kemudian program-program strategis apa yang harus dilakukan oleh bidang kepegawaian dan SDM ini melakukan perencanaan 5 tahun yang akan datang sehingga masing-masing tahun punya capaian yang jelas, punya rencana yang jelas, punya program kerja yang jelas. Di di 9 standar itu di PPEPP itu juga sempat ditanyakan. Ada juga pertanyaan apakah ada gitu. Meskipun secara spesifik di situ tidak berbunyi rencana pengembangan. Contoh misalkan rencana investasi bidang sarana prasarana, rencana investasi bidang pengembangan SDM. Nah, yang kami pahami selama ini jika masing-masing unit kerja itu memiliki Renstra, tentu lebih jelas, lebih terstruktur apa yang harus dilakukan selama 5 tahun dan diturunkan di renov tahunan itu. Begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon arahannya Prof jika ada hal-hal yang perlu direvisi Prof. Terima kasih Prof. Iya. Jadi dari Pak Fadli bahwa ini ya lembaga ini tersentral ya, berarti langsung di bawah rektorat ya. Pertanggungjawaban ya. Jadi mungkin ini sebuah alasan kenapa perlu Renstra. Nah, kemudian betul sepakat itu yang disampaikan ini juga saya sampaikan dari kemarin. Kayaknya yang belum pas kelihatan itu cara dari masing-masing unit itu menurunkan program dari Unuja sesuai dengan masing-masing bidangnya tadi, keuangan. Misalnya target kemarin penelitian, kita target penelitian yang dari Renstra Universitas sudah ada target yang akan dicapai berapa jumlahnya. Nah, bagaimana itu nanti strategi apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai di bidang penelitian, publikasi, tadi yang dituangkan dalam Unuja itu kemarin itu juga yang belum kelihatan, yang saya bilang belum spesifik itu, belum kelihatan betul strateginya, kegiatannya apa yang akan dilaksanakan. Ya, saya kira betul sepakat dengan Pak ini. Jadi sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, itu nggak perlu tebal-tebal Renstranya untuk di unit-unit, karena di universitas itu sudah lengkap. Nah di unit-unit itu langsung fokus ke tata kelola keuangan ya, tentang misalnya penggunaan anggaran yang efisien, yang efisien. Nah, bagaimana menerapkan itu yang di ini. Kemudian accountable, misalnya accountable dengan menggunakan menggunakan sistem aplikasi digital. Kemudian pengajuan keuangan akan cair dalam yang biasanya mungkin dalam 1 bulan bisa dipercepat sampai ini. Jadi jelas ukuran-ukuran itu kelihatan jadi nanti. Ya, jadi pengalaman dalam asesor mendatang itu dia tidak fokus, misalnya mana Renstranya, mana renopnya, yang ditanya pada dokumen apa yang digunakan. Nah, jadi bisa digunakan Renstra, bisa RIP seperti yang disampaikan tadi, bisa renov, ya bisa renov. Nah, kalau sudah memenuhi apa informasi yang diperlukan oleh asesor itu, maka nilainya maksimum.
nilainya akan maksimum. Dan implementasinya seperti apa itu akan ini. Ya, saya kira tapi yang 3 unit yang lain, berapa unit lain belum ada ya ininya. Mohon izin menambahkan. Apa itu yang paling penting? Ya, silakan Iya. Pak. Sebetulnya di SPMI kita itu kan ada standar pengembangan dosen. Nah, itu salah satu formulirnya adalah Renstra pengembangan dosen. Jadi kami kan ada standar tambahan namanya menyesuaikan dengan standar 9 itu, ada standar pengembangan dosen, ada standar kerjasama. Nah, maka salah satu formulir turunannya adalah tadi yang disampaikan Pak Barur adalah rencana strategis kerjasama. Karena kerjasama ini kan ada di salah satu tugasnya wakil lektor 4 begitu. Nah, sehingga 5 tahun ke depan kira-kira kerjasama kita itu akan melakukan sampai di level apa. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang pengembangan itu ada di standar pengembangan dosen. Kami ada standar tambahan namanya standar pengembangan dosen. Nah, di turunannya itu ada formulir rencana pengembangan SDM yang dikawal oleh Pak Ansori tadi menyebutkan masih berupa drafting. Tidak apa-apa, masih berupa drafting tidak masalah. Nah, sehingga harapannya karena SDM ini juga dikawal oleh wakil lektor 1, nah harapannya nanti 5 tahun ke depan SDM kita itu akan sampai di level apa. Contoh kalau di rencana strategis UNUJA kan ada banyak itu jabatan fungsional, guru besar dan semacamnya. Nah, ini kan perlu diturunkan dalam bentuk rencana pengembangan tersendiri. Mungkin betul yang disampaikan Pak Hadianto, BOK ini adalah unit pelaksana teknis rektorat. Tapi ada beberapa bidang yang memang akan mendapatkan mandat dari wakil rektor terkait. Misalkan SDM ke wakil rektor 1. Bagian kepegawaian maksud kami. Kemudian kerjasama dan humas itu nanti di wakil rektor 4 begitu. Kemudian kalau LP3M kan nanti di bawahnya atau LP3M nanti ke wakil lektor 2. Kalau bagian sarana prasarana mungkin nanti akan ke wakil lektor 2 begitu ya. Kalau yang wakil lektor 3 maksud kami yang di LP3M. Jadi sementara yang tergambar di kami di buku SPMI itu memang rencana pengembangan SDM dan rencana strategis untuk kerjasama saja, Pak. Kalaupun yang lain mungkin bisa menjadi tambahan ya, mungkin lebih jelas yang disampaikan oleh Pak Fadri tadi begitu. Jadi mungkin secara umum tidak ada rencana strategis BAUK begitu ya. Tapi yang ada hanya rencana strategis bagian-bagian di BAUK itu yang mendukung terkait dengan bidang wakil lektor masing-masing. Barangkali itu mungkin sekedar tambahan Pak Hadianto. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang kami tanyakan, apakah setiap unit itu perlu menyebutkan visi, Pak Anu, visi misi begitu? Karena kami ketika berbicara di pertemuan sebelumnya itu menggambarkan visi, misalkan bidang PKM kemarin Pak Zubaidi, itu ada visi PKM. Kemudian bidang penelitian ada visi PKM. Kami kan juga ada visi, ada bidang sebetulnya. Di LP2M itu ada dua kabit kami, yaitu kabit penjaminan mutu dan kabit pengawasan dan motivasi. Apakah mereka juga harus membuat visi untuk mendukung visi LPPM atau sebaiknya bagaimana kira-kira? Kalau terlalu banyak visi, kira-kira apakah nanti bisa fokus mendukung visinya UNUJA begitu? Mungkin sebaiknya mohon arahannya kira-kira Pak. Ya. Ya, jadi seperti visi kementerian ya, visi kementerian, visi presiden, visi kementerian, kemudian kalau dulu dikti turun. Nah, kemarin ketika dikti mau bikin visi itu tidak boleh karena kan harus merujuk ke visi kementerian. Nah, jadi kemudian maka dikti menurunkan ke dalam bentuk misi ya, misi dan ini. Nah, kalau menurut saya ya tetap pakai visi tapi harus menurunkan dari visi dari UNUJA, misalnya bidang keuangan. Nah, jadi harus menurunkan dari visi dari UNUJA. Bagaimana dia menerjemahkan di bidang menjadi misalnya tata kelola yang unggul, tata kelola keuangan yang unggul pada tahun ini. Jadi dia memang fokus ke tata keuangan. Kemudian dari segi penelitian, bagaimana visi UNUJA itu dia melakukan riset yang
unggul, yang implementatif misalnya. Nah, itu dan maka visi dari itu fokus ke situ. Jadi karena visi Unuja itu mengarah kepada semua ya, bisa diimplementasikan pada semua unit. Nah, jadi seunit masing-masing itulah yang bertanggung jawab membuat visinya dalam mendukung visi ini. Jadi ketercapaian setiap unit itu unggul di bidang pengelolaan keuangan, unggul di bidang pelayanan kemahasiswaan, unggul di bidang itu yang kita harapkan nanti sehingga secara keseluruhan indikator-indikator yang ditampilkan oleh Unuja kemarin itu semuanya tercapai ya, pengelolaan peringkat pengelolaan pelayanan mahasiswa di bidang administrasi mencapai tingkat kepuasannya ini. Kenapa? Karena visi dari kemahasiswaan tadi itu menjadi pengelolaan informasi dan pelayanan mahasiswa yang unggul. Jadi hingga semuanya akan tercapai sampai ke visi Unuja yang kalau yang menjadi masalah apabila visi itu tidak diturunkan dari yang besar, dari yang Unuja, sehingga kelihatan lain ya, kelihatan lain dan nanti tidak mendukung program itu. Jadi begitu mungkin Pak ini Pak Furqan. Mungkin yang lain nambahkan ini, yang silakan. Ada Pak Warik satu nampaknya tadi juga. Dalam perjalanan sepertinya Pak Adianto. Oh ya, dalam perjalanan ya. Pak Saida itu ada pertanyaan Pak Saida di chat kayaknya tadi. Di chat ya? Nggak muncul Pak. Bentar. Kemarin. Oh iya iya iya. Kenapa pakai kenal? Iya. Oh ini respon agar lembaga terkait untuk bertanya atau merespons cuma satu kali. Bapak, sebentar. Silakan kepada yang terkait untuk merespon balik kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Go Pak Lukman atau Kabit di BAOK mungkin kalau ada hal yang mau direspon. Ada juga ini Pak Saida sebetulnya dari Pak Fawaid ini. Oh ya ya di atas. Ya perlu disampaikan Pak Hadi dari berapa dokumen yang tadi telah disampaikan oleh Pak Hadi yang diperoleh dari berapa universitas mungkin bisa dikirimkan agar LP3M bisa menjadikan rujukan Pak. Dan bisa. Ya, bisa. Jadi nanti ya semua dokumen yang diperlukan nanti yang ada sama saya nanti bisa dikirimkan ya. Oh ya. Bisa saya kirimkan. Oh ya tadi ya kehumasan ya tadi juga ya ini ada tambahan sedikit untuk kehumasan, misalnya kehumasan apakah termasuk tadi yang mempromosikan itu ya universitas, apakah di bawah kehumasan? Ya bawah kehumasan ya. Nah, jadi itu juga nanti kerjasama. Ya bagaimana nanti programnya itu misalnya membuat promosi yang awalnya mungkin promosi dari segi iklan lembaran itu promosi baik melalui medsos, nanti itu dibuat jadi pengelolaan kehumasan bagian promosi yang unggul gitu kan. Jadi promosinya baik dari semua ini, baik melalui WhatsApp, melalui apa gitu kan. Jadi itu jelas indikator-indikator yang akan diterapkan nanti di kehumasan begitu. Ya. Ya, begitu tambahan sedikit. Oh iya, terima kasih. Ya. Ini mungkin juga masukan kepada kami Pak Adianto karena secara khusus yang disampaikan oleh Pak Furqan bahwa satuan kerja dari pondok juga dilibatkan, terutama terkait dengan kehumasan, di mana promosi itu diukur secara kuantitatif, misalnya penggunaan kanal YouTube berapa subscribers. Ya betul Pak, itu mengukuhkan kembali apa yang telah
dipikirkan oleh teman-teman dari satuan yang lain, Bapak. Silakan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Oke, izin bertanya Pak Hadi, ini Ya, mungkin silakan Bapak. terkait dengan SWOT itu mungkin Pak Hadi. Jadi sebaiknya SWOT yang disusun universitas itu, ini apakah hasil analisis SWOT dari unit kerja terkait sesuai bidang atau hasil analisis SWOT universitas yang diturunkan ke SWOT-nya yang begini maksud kami. Jadi universitas itu kan akan melakukan ini Pak Adi kalau sudah ada Renstra berarti kan perlu dilakukan TOS ya Pak Adi ya sebagai evaluasi Renstra ya. Ya. TOS dulu. Nah, kira-kira nanti di Renstra yang terbaru itu apakah dua-duanya kita masukkan? Misalkan kami menyusun Renstranya LP2M karena sudah ada Renstra yang lama, berarti kami melakukan evaluasi dalam bentuk TOS itu. Kemudian di dalam Renstra itu pun kami cantumkan SWOT untuk SWOT dari LP2M begitu. Apakah cukup satu saja sebagai hasil SWOT-nya atau kedua-duanya perlu kami masukkan? Misalkan ketika kami mau menyusun draft Renstra untuk LP2M di 5 tahun ke depan. Sebaiknya bagaimana kira-kira? Oke. Kalau di tempat kami, untuk analisis SWOT yang menyeluruh, itu dilakukan oleh unit jaminan mutu. Jadi pada 4 tahun terakhir, mereka akan melakukan survei pada dosen, pada pegawai, pada mahasiswa, dan kemudian juga melakukan interview dan FGD ya untuk analisis SWOT ini juga pada alumni. Jadi dilakukan oleh unit jaminan mutu. Jadi jaminan mutu itu nanti menganalisis survei kepuasan gitu kan. Baik itu dari survei kepuasan, kelemahan-kelemahan segala macam itu nanti dipilah-pilah. Ini survei bagian kelemahan, ini survei bagian ini kan. Jadi satu instrumen itu dia mengandung banyak. Ini dilakukan secara online. Ya. Jadi mengandung banyak variabel. Nanti hasilnya itu disampaikan ke rektorat melakukan rapat evaluasi yang mengundang dari berbagai dari semua elemen, dari unit, dari lembaga dan unit. Di situ ditampilkan. Dari unit itu juga pada saat itu melihat. Jadi setiap ini dilakukan oleh dilakukan oleh satu lembaga di kita. Jadi tidak semua unit melakukan analisis tidak semua unit untuk melakukan ke universitas begitu kan. Jadi itu. Kalau di Unuja nanti bisa melakukan survei seperti itu juga ya, dan bisa analisis SWOT berjalan secara langsung seperti yang saya katakan tadi, ada live comment ya tentang pelayanan, ada testimoni, ada survei di masing-masing unit kalau mau membuat di masing-masing unit. Tapi di tingkat universitas seperti itu. Itu Pak Porkol. Oke, baik. Sementara yang kami lakukan yang di LP2M itu adalah survei kepuasan kita lakukan tiap semester kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Kemudian selain itu kami melakukan audit mutu internal untuk mengukur kecocokan di dokumen SPMI. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami melakukan audit kinerja. Audit kinerja ini basisnya adalah Renstra kami, Renstranya Unuja yang tiap tahun itu biasanya diturunkan dalam bentuk kontrak kinerja. Kontrak kinerja antara rektor dengan kepala-kepala unit. Itu yang kami lakukan di LP2M. Sementara untuk survei-survei yang lain seperti survei kepada alumni, ini biasanya Humas dengan IKA begitu ya. Kemudian survei terkait dengan penelitian biasanya dikawal oleh LP3M. Nah, ada beberapa survei atau mungkin survei terkait dengan tracer study itu LPPK. Jadi ada unit yang memang seperti tracer study kalau di kami itu LPPK namanya Pak, yang mengawal terkait dengan survei tracer study dan pengguna lulusan. Nah, dari beberapa data-data tersebut ini biasanya
akan dikolek menjadi sebuah data yang menjadi bahan RTM lah kira-kira begitu, rapat tinjauan manajemen untuk tiap tahun dievaluasi begitu. Ya itu yang sehingga masih tidak masih beberapa bagian yang mengawal begitu Pak. Kalau mungkin di Pak Hadi mungkin menjamin mutu semua gitu. Mungkin Ya, kapasitas jadi menjamin mutunya cukup banyak di sana Pak. ya dia ada beberapa ini ya, ada 7 pada salah 7 bidang ya di jaminan mutu. Jadi jaminan mutu itu dia termasuk tadi ya research tadi. Nah nanti dari hasil dia itu, hasil analisis data itu, nanti dia akan kirimkan ke misalnya bagian pengembangan kemahasiswaan. Ini data bagian kemahasiswaan. Jadi masing-masing unit itu nanti akan mendapatkan data dari situ. Jadi lebih dari atas dia ke bawah. Nah, kalau misalnya dari masing-masing itu, misalnya dari lembaga dari pengembangan kemahasiswaan, kemudian dari unit jaminan mutu internal, nah itu dari bawah. Tapi ini dari atas. Jadi semuanya dilihat nanti, masuk dari laporan hasil audit internal, baik itu dari prasarana pelaksanaan proses pengajaran, administrasi, kelengkapan data di fakultas-fakultas itu nanti akan dilaporkan ke jaminan mutu, dan dari situ nanti akan disebarkan ke masing-masing itu. Gitu. Nah, jadi mungkin itu pun sudah baru sekitar mungkin 3 tahun sejak 2020 lah ya. Sebelumnya itu masih masing-masing unit itu masih melakukan SWOT sendiri, mengambil data sendiri. Jadi data itu supaya mudah dimiliki oleh universitas, maka diambil diamanahkan ke jaminan mutu. Jadi sehingga universitas nanti mengumpulkan datanya, dan datanya bisa seragam. Jadi itu salah satu isu kemarin itu, datanya tidak seragam. Data tidak seragam antara universitas melaporkan sekian. Fakultas di data misalnya fakultas hukum, data di universitas ditampilkan lain. Di beda. Jadi dia ini. Jadi untuk memudahkan mengupdate data, jadi dikelola oleh di bawah satu unit ya. Mungkin nanti di Unuja ke depan ada cara yang lebih ini ya. Cara yang lebih efektif dan efisien dalam ini. Intinya jangan kita terlalu banyak nanti menghabiskan waktu dalam pembuatan misalnya dokumen, dalam pengumpulan data, analisis data, kemudian pelaporan itu. Jadi kalau yang bisa dilakukan oleh sistem digital, dari sekarang bisa dirancang bagaimana semua itu bisa dikelola dengan digital, sehingga hemat energi, hemat waktu, dan hemat biaya. Kalau pengelolaan masih bersifat masih banyak yang manualnya, nanti kita habis waktu di situ, implementasinya malah makin malah kurang. Tidak diimplementasikan gitu. Implementasikan itu ini yang sebelumnya di kami terjadi begitu. Kita sibuk akreditasi dokumen gitu kan. Dokumen itu. Nah, implementasi realnya itu asesor itu kalau turun ke lapangan, mereka terkadang kan sering kita buat skenario, kita nanti untuk yang menjawab ini. Ada yang memang jalan skenario itu, ada yang tidak. Ada asesor, saya ingin mahasiswa itu pilih sendiri. Langsung ke ruangan-ruangan. Nah, kita katakan bahwa semua LCD proyektor itu sudah tersedia di setiap ruangan. Tinggal ini. Ternyata kita akan bawa ke ruangan yang sudah kita siapkan. Ternyata ada asesor yang nggak mau, dia mau lihat semua. Ternyata dari semua yang disampaikan, hanya dari 10 ruangan hanya 3 yang betul-betul sudah ada
misalnya proyektornya yang bisa turun naik, begitu, yang bisa disimpan, bisa langsung otomatis. Ini itu sebagai ini ya. Contoh kita dokumennya lengkap, sudah dicek dokumen lengkap semua. Ini lengkap, dokumennya lengkap karena kita memang berbasis dokumen. Tapi setelah itu asesor yang agak kritis ini ingin melihat langsung gitu, ingin melihat langsung ke faktanya, dan juga mahasiswa yang kita tunjuk itu dia nggak mau, dia ingin bawa mahasiswa yang ada di sekitar kampus itu, ayo kita ini diskusi. Nah, itu pernah terjadi beberapa kali begitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kita kadang ini ya harus betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang di ini. Begitu Pak Porkon. Kita Baik. sampai jam berapa? Ini nanti Sampun Sudah kayaknya. jam 11. ya atau ini? Nggak apa-apa, diakhiri Oh, iya. dulu. Besok masih ada waktu, Pak Hadi. Oh ya. Ya. Gimana Ya. Pak Forkon, diakhiri saja ya? Ya cukup Pak untuk hari ini cukup. Ya. Ya, untuk Cukup, selanjutnya, Sangat jelas. ya terima kasih kepada Pak Lukman, Pak Bahrul, dan Pak Hamzah yang telah memaparkan Renstra dari BWK, dan kepada Bapak Wadli dan rekan-rekan sekalian yang turut serta dalam upaya meningkatkan pemahaman kita terhadap Renstra, dan pada waktu yang sama bagaimana menjalankan Renstra secara baik. Oleh karena itu, dari moderator, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Furkon untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Pak Syahida. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan untuk pembahasan restranya BAOK. Sebetulnya banyak ya, di bagian-bagian BAOK tadi sudah kerjasama dan keuangan. Nanti mungkin bagian pengembangan SDM juga bisa menyiapkan draftnya. Sehingga ketika di klinik, beliau hadir ke sini bisa dikonsultasikan. Bapak Ibu, untuk besok kita libur karena hari Jumat. Kemudian Sabtu Pak Hadi kita ada wisuda Pak Hadi. Mohon doanya semoga lancar. Kemudian Ya, amin. Sabtu berarti libur Pak Hadi. Sabtu, Ya, ya. Jumat dan Sabtu kita libur. Insya Allah tanggal 30 kita lanjutkan dengan renstranya program Pasca Sarjana Pak Hasan. Mohon nanti bisa disiapkan karena Pak Hasan tanggal 7 sebenarnya akan keluar wilayah Pak, mau ke Makassar ada acara sehingga kita majukan begitu. Sebelum itu mungkin mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya untuk kita dokumentasikan secara bersama-sama. Monggo Pak Ferry, Pak Hamzah, Pak Bostuti. Hamzah ada mah. Mohon Pak Nidom bisa membantu untuk mendokumentasikan. Baik, kita hitung. Pak Nidom. Oke. 1, 2, 3. Sudah Pak Nidom? Ya, ada. Baik, saya kira cukup untuk dokumentasi. Terima kasih banyak Pak Hadi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Prof. Hadi. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.